نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحابته وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Selawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, Nabi pilihan baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menceritakan hadis ini yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul didatangi oleh Jibril dan Jibril mengatakan tentang 5 hal. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal wahbib ma syi'ta man syi'ta fa innahu mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Summa qala ya Muhammad syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ada 5 hal yang menjadikan Nabi mendapatkan nasihat dari Rasulullah, dari Jibril alaihissalam, ya rahmatullah, tentang keutamaan persiapan dalam kehidupan, persiapan untuk sebuah perjalanan yang panjang yang disebut dengan kematian, tentang sebuah keterbatasan dalam hidup kita, bahwa setiap kita punya banyak keterbatasan sampai pun usia kita terbatas, hidup kita terbatas, makan kita pun terbatas, tidur kita terbatas, Pak. Apa yang kita miliki dari kekayaan dunia pun ada keterbatasannya. Maka Rasul dinasihati oleh Jibril alaihissalam dengan kalimat ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka engkau, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati. Hiduplah sesukamu, pasti engkau akan mati. Ini nasihat yang sangat luar biasa dari Jibril alaihissalam, mengisyaratkan kepada kita bahwa dunia ini hanya kesementaraan saja. Dunia ini hanya tempat kita meninggal, sedangkan akhirat itu adalah tempat kita tinggal. Maka janganlah kita sibuk untuk tempat meninggalnya kita. Sibuk dengan dunia-dunia, kecuali kesibukan dunia itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah kita menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan nafkah kita bisa berzakat, berinfak, bersedekah. Dengan nafkah yang kita miliki, kita bisa menyekolahkan anak menjadi anak-anak yang saleh dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah pilihan. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ayat yang sering kita baca di malam Jumat atau hari Jumat pada surat Al-Kahfi. Ya. Apa kata Allah? Faman syaa falyu'min. Ayo yang mau beriman monggo silahkan. Yang mau kafir silahkan, kata Allah SWT. Ayo silahkan. Hidup ini pilihan, Pak. Mau ngaji atau tidak ngaji pilihan. Begitu ya. Ya. Mau ikut agama Allah silahkan. Yang mau
keluar dari agama Allah pun silakan, tidak ada paksaan. Sampai ada seorang muazin, Pak. Seorang muazin di zaman salafus saleh, kalau kita mendengar kata muazin berarti sering mengumandangkan azan. Kalau mengumandangkan azan itu dia harus naik menara, Pak. Ketika naik menara, setiap kali naik menara ia melihat seorang wanita Yahudi yang cantik jelita. Terpesona dia. Setiap kali dia naik, ia melihat wanita itu lagi. Maka di dalam tekad hatinya mengatakan, saya akan miliki dia. Lalu ia datang kepada wanita tersebut dan mengatakan, aku ingin menikahimu. Wanita Yahudi mengatakan, tidak mungkin aku menikah dengan engkau, kita beda keyakinan. Sang pria ini mengatakan, saya berani menanggalkan keyakinan saya hanya untuk memiliki engkau. Luar biasa. Ya, maka dia pun keluar dari Islamnya. Sore hari dia datang kepada orang tua Yahudi dan melamarnya. Malam itu dia sah menikahi wanita pujaan hatinya. Ketika malam ia akan datang, ketika malam itu malam pertamanya, betapa ia sangat bangganya dan betapa ia sangat bahagianya. Sampai-sampai dia naik ke atas gentengnya, dia sebutkan dengan sekeras-kerasnya, wahai pemuda-pemuda negeri ini, siapa yang bisa menaklukkan wanita cantik tersebut, tidak lain tidak bukan hanyalah aku. Kegembiraannya, kesenangannya yang luar biasa menjadikan ia kepleset, Pak. Dari atas genting jatuh ke bawah mati. Belum menikmati indahnya malam pertama dan sudah keluar dari Islamnya, tapi kematian itu datang. Begitu ya. Ya, ketika dia memilih jalan keburukan, disitulah kematian datang. Ada orang yang ketika memilih jalan ketaatan, disitulah husnul khotimahnya datang. Kita dikejutkan dengan tayangan yang indah, Pak. Seorang ustazah yang bernama Ustazah Taslimah. Betul ya? Ustazah Taslimah yang wafat menghembuskan nafasnya saat membaca tahlil, membaca zikir. Dan kalimat apa yang diucapkan oleh beliau? Ada yang tahu, Pak? Wa ilahukum ilahu wahid. Ketika mengucapkan wa ilahukum ilahu wahid, saya ulangi terus, kapan dibaca? Maaf, apa yang ia baca saat kematian tiba? Kita ulangi lagi, Pak, sampai 5 kali tayangan itu. Untuk bisa meyakinkan apa yang dibaca. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Masya Allah, Pak. Hal seperti ini bukan mudah untuk didapatkan oleh seorang hamba. Nggak mudah, Pak. Kecuali karena satu kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan. Man ya'tada 'ala syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka Allah wafatkan ia dengan satu kebiasaannya. Kebiasaan maaf judi, mati dalam keadaan berjudi, Pak. Ya. Atau mati karena sering main di tempat yang jorok, yang kotor, maka matinya di tempat yang kotor. Seorang bapak pulang dari main judi ke kamar mandi, Pak, dan mati di dalam kamar mandi. Padahal kamar mandi ada tempat yang najis, Pak. Iya. Seorang alim mengatakan, kalaulah harus mati saat itu, janganlah engkau mati di tempat maksiat dan mati di dalam kamar mandi. Mengapa kamar mandi, Pak? Kita saja disuruh untuk berdoa sebelum masuk kamar mandi. Masih ingat doanya, Pak? Hah? Allahumma inna na'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubusun, setan laki-laki. Khaba'is, setan-setan perempuan. Tempatnya setan, Pak. Sebersih-bersihnya kamar mandi tetap najis. Bersih itu belum tentu suci. Tapi suci itu sudah pasti bersih. Ya, tanah itu, Pak, suci. Anda kalau datang dari sana sudah berwudu, maaf, sendal jepit kehabisan, Anda nyeker
dari kantor ke sini Pak, nginjak aspal, nginjak tanah, itu belum najis, tidak najis. Najis itu kalau sudah dipastikan ada ainun najasah. Ainun najasah itu adalah intinya najis itu apa? Maaf, kotoran ayam. Kalau kita betul-betul menginjak, ya berarti najis. Kalau tidak ada, nggak najis, Pak. Karena tanah itu suci, mensucikan. Begitu ya. Nah, itu Masya Allah. Ya, kan bisa berudu dengan air. Ada berudu dengan tanah. Sebutannya suci dalam debu. Tayamum, Pak. Begitu ya. Maka kalau Anda mendapatkan sinetron suci dalam debu, artinya tayamum itu maksudnya. Nah, ini Masya Allah. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ayo, yang mau beriman, ayo. Yang mau kafir, silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradikuha. Aku telah siapkan bagi mereka yang berbuat zalim. Zalim, zulmun itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Termasuk keyakinan. Termasuk fitrah manusia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. A'tadna lizalimina naran ahata bihim suradikuha. Aku siapkan neraka jahanam yang dinding-dindingnya itu dari baja. Wa iyastaghisu, ketika mereka berteriak lantaran kehausan, minta tolong. Istaghosa yastaghisu, minta tolong skala besar. Kalau minta tolong yang ringan atau yang sedang namanya ista'ana yasta'inu. Tapi jikalau perkara itu perkara yang besar, kering kerontang, panen gagal, puting beliung, musibah berkali-kali datang, Pak. Maka kumpul masyarakat, ada sebutannya dengan istighasah kubro. Istighasah yastaghisu. Nah, orang-orang di dalam neraka jahanam istighasah yastaghisu wa iyastaghisu. Mereka berteriak, Pak, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyastaghisu yughasu. Maka teriakan mereka dijawab oleh Allah, yughasu. Apa jawaban Allah? Nih, kalau engkau butuh air, aku datangkan air. Bima'in kal muhli. Ma mana muhlun? Timah panas. Maka didekatkanlah timah panas tersebut, dituangkan. Yasuluju. Sebelum dituangkan saja, sudah matang, Pak, mukanya. Seperti terpanggang. Kita tahu, Pak, kalau sedang manggang ayam, melepuh ya. Masya Allah. Tuh. Kemudian dituangkan timah panas yang mendidih tersebut, sampai rontok wajahnya, dan sampai tulang-tulangnya. Dihidupkan kembali, mereka berteriak lagi, yughasu bima'in kal muhli yasluju. Dituangkan lagi. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Bi'sa syarab. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa. Karena ente salah pilih jalan. Karena ente salah pilih teman, Pak. Karena hidup ini kan pertemanan. Ya. Teman, maaf, anak kita, Pak, tiba-tiba ditelepon kita oleh Polres, na'udzubillah, Polres Bekasi. Anak Bapak ada di kantor polisi ini. Mohon izin berkenan datang ke sini, Pak. Kami tunggu. Kita pun datang. Masya Allah, rupanya anak kita tertangkap narkoba. Kita pegang tangannya. Lalu kita katakan, apa pertanyaan yang pertama kali kita katakan? Nah, teman kamu siapa, sayang? Sampai begini. Betul kan? Wasaat murtafaqah. Salah pilih teman, salah pilih tempat tinggal di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih. Begitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini nasihat pertama Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Faidul Qadir disebutkan maknanya adalah hendaklah mempersiapkan diri seseorang dengan tujuan akhirnya, yaitu kematian. Dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan diri untuk hidup setelahnya, yaitu setelah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ikhwatul iman, Sulaiman bin Mihran al-Amash. Ini gurunya para guru. Gurunya ulama hebat, termasuk Fudail bin Iyad rahimahullah. Ya, itu ungkapan beliau tentang kerinduan dengan kematian, Pak. Ya, Sulaiman bin Mihran al-Amash mengatakan, kalau saja kematian itu
bisa aku temukan, maka aku akan menghampirinya. Dan kalau saja ada yang menjual kematian, niscaya akan aku beli. Saking rindu dengan kematian. Kenapa? Karena persiapan amal solehnya luar biasa, Pak. Usianya sudah saat itu usianya 86 tahun. Dan beliau mengatakan, Alhamdulillah selama 70 tahun, aku tidak pernah meninggalkan salat jamaah dalam takbiratul ihram. 70 tahun Pak, nggak pernah meninggalkan salat jamaah dalam takbiratul ihram. Begitu ya. Dari imam sudah Allahu Akbar, beliau ikut serta dalam takbir ihram. 70 tahun. Ya. Sebelumnya ada seorang sahabat, seorang tabi'in dan imamut tabi'in, Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Itu beliau katakan kepada anaknya, wahai anakku, alhamdulillah, ma ra'aitu qattun dhahral ma'mum khamsina sanatan. Alhamdulillah wahai anakku, aku tidak pernah melihat pundaknya makmum selama 50 tahun. Tidak melihat pundak makmum selama 50 tahun berarti jadi imam atau shaf yang pertama, Pak, selama 50 tahun. Kalau kita melihat bubarnya makmum bubar kita baru datang gitu. Mas Buker. Ya, kita ini malah telat atau bukan, bahkan nggak sholat jamaah sama sekali. Subhanallah. Iya. Nah, orang-orang seperti ini, Pak, punya kebiasaan-kebiasaan unik begitu ya. Maka mereka punya persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu pula mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak perempuan, Pak, carilah tadi itu. Ya. Yang betul-betul menjaga sholat jamaahnya. Bukan hanya sebatas sholat wajib. Ini kadang kita terpesona dengan kalimat apa? Seorang laki-laki datang ke kita sebagai calon, begitu ya. Mohon izin Pak, saya insya Allah akan ada niatan untuk serius dengan putri Bapak. Alhamdulillah saya termasuk orang yang rajin sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bukan rajin Pak, tapi wajib. Nggak ada kalimat rajin itu. Sholat 5 waktu bukan rajin, tapi wajib. Tapi kalau hal yang sunnah, barulah disebut rajin, silahkan. Qobliyah ba'diyahnya terjaga, sunnah duha dan tahajudnya pun terlaksanakan. Bolehlah disebut dengan rajin. Tapi kalau sholat 5 waktu, mendengar kata rajin, jangan terpesona Pak. Emang wajib. Gitu. Alhamdulillah 5 waktu saya rajin, dan puasa Ramadan pun alhamdulillah saya aktif Pak. Gitu. Puasa Ramadan aktif, alhamdulillah. Ini kadang kita terpukau, wah luar biasa. Mantep nih calon mantu nih. Ya Ramadannya nggak pernah ketinggalan dan sholat 5 waktunya rajin. Masya Allah. Itu mah kelas cerek Pak. Begitu ya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, disebutkan lagi dalam silsilah ahadits as-sahihah, uzkuril mauta fi salatik, agar kita betul-betul punya persiapan untuk pulang kampung, yaitu akhirat Allah, dan kehidupan kita betul-betul maksimal. Nabi mengatakan dalam silsilah ahadits as-sahihah, ingatlah kematian dalam salatmu. Uzkur as-salah al-mauta fi salati. Fa inna rajul idza dzakara al-mauta fi salati la harid ayyuhsina salatah. Sesungguhnya seseorang itu kalau mengingat tentang kematian dalam salatnya, maka pastilah dia akan memperbagus salatnya. Gitu ya. Ya. Masya Allah. Nanti mungkin asar jam 4 kita ada yang berpikir, ya Allah, apakah nanti pas pulang kerja saya mati? Kalau ada pikiran seperti itu Pak, saya ingin mengatakan demi Allah salat kita akan khusyuk. Betul ya? Salat kita akan khusyuk. Kami dulu waktu kuliah di Mesir bertemu dengan teman-teman mujahidin Pak, yang berjuang di Afghanistan. Ya, mereka berbicara. Itu Masya Allah, kalau ada makanan Pak, ada makanan itu ithar, mendahulukan orang lain. Silakan, ayo silakan. Kenapa? Karena bayangannya adalah kematian. Ini makanan ini nggak ada apa-apa yang dibandingkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Karena
Ketika di medan pertempuran, kematian itu hitungan menit, bahkan hitungan detik, Pak. Apakah lewat senapan, ya, sniper, apakah lewat bom dari udara, kita nggak tahu sama sekali. Maka ketika ada makanan, Pak, Isar mendahulukan orang lain. Ayo silakan makan. Karena pikirannya adalah kematian-kematian. Begitu pula halnya dampaknya ketika kita maaf ribut keluarga, Anda dengan saudara, kita dengan abang sama empok, Pak, mikirin masalah warisan. Betul ya? Rupanya punya kita Pak diambil oleh abang kita. Apa yang terjadi? Pikiran pagi siang malam. Masya Allah. Dendam, kesal di hati, benci luar biasa. Apa yang menjadikan kita berkurang rasa benci itu? Satu kata Pak, kematian. Kalau istri mengatakan sudah ayah, udah gak usah dipikirin. Gak bakal dia mau mati itu hartanya. Betul ya? Iya. Udahlah, kita sudah ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencabut rezeki seorang hamba, apapun yang terjadi, sang hamba tidak bisa menahannya. Tapi kalau Allah sudah mendatangkan rezeki kepada hambanya, apapun caranya dia upaya untuk menolaknya, tapi Allah memberikannya, tetap rezeki itu datang kepada kita. Insya Allah. Luar biasa, Pak. Kan begitu ya? Nah, ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, nasihat yang kedua dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah terserah engkau siapa yang kau cintai. Sesungguhnya dia akan berpisah denganmu. Begitu ya? Dia akan berpisah denganmu. Dan kita sudah merasakan itu. Cinta kita kepada ayah dan bunda, ayah dan ibu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada anak pun dibatasi dengan usia, Pak, dengan umur. Ada anak kita yang meninggal dunia, ada istri kita yang wafat. Begitu ya? Maka semua pasti akan berubah, mau tidak mau. Semua pasti berpisah, ingin atau tidak ingin, dan semua pasti akan berakhir. Siap atau tidak siap. Betul Pak ya? Ya. Dan perpisahan memang tak akan pernah mudah. Karena sifat dasar manusia ingin memiliki, bukan ingin melepaskan. Nah ini Masya Allah nih. Maka ketika Nabi wafat, ketika putra Nabi wafat, Nabi berlinang air mata. Para sahabat mengatakan sampai berlinang air mata ini, engkau wahai Nabi, iya. Karena saya manusia, ada kesedihan ketika anak wafat. Tapi bukan berarti harus meratap kesedihan berkepanjangan, tidak. Wafatnya Khadijah terpukul hatinya, ditambah lagi wafatnya Abu Thalib pamannya tercinta. Maka tahun itu disebutkan tahun kesedihan. Kesedihan Nabi karena maaf, tidak ada yang melindungi lagi orang sehebat Abu Thalib. Tidak ada yang mencintai setulus Khadijah radhiyallahu anha. Maka perjuangan yang hebat dirasakan oleh Rasulullah. Iya. Ketulusan mereka berdua, Abu Thalib dan Khadijah, menjadikan kepergiannya disebut dengan Amul Huzn. Tahun kesedihan. Ketika Ali bin Abi Thalib melewati sebuah makam dalam kitab Aqabah fi Zikril Maut, disebutkan Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kubur tersebut. Apa yang beliau katakan? Wahai para penghuni kubur, istri kalian telah menikah, rumah kalian telah dihuni, dan harta kalian telah dibagi. Inilah kabar dari kami, wahai penghuni kubur. Bagaimana kabar kalian di dalam kubur? Lihat Pak, semuanya berpisah. Betul ya? Istri yang dulu pernah bapak pacaran mengatakan kita sehidup semati, bohong. Gitu ya. Ya. Kita mati duluan di belakangan Pak. Nah, tapi yang terjadi ya itulah. Maka betul yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, istri kalian telah menikah lagi. Anak-anak kalian punya kehidupan masing-masing. Harta kalian telah dibagi dan rumah kalian telah dihuni. Itu kabar dari kami, wahai penghuni kubur. Bagaimana kabar kalian semuanya? Maka cinta kita kepada mereka, kakak, maaf abang, adik, gitu ya. Apalagi Pak?
saudara, anak-anak kita, orang tua kita, jangan sampai cintanya berlebihan. Sampai-sampai apa saja dimanjakan, kan begitu ya, untuk anak-anak. Namanya ra'fah, Pak. Cinta itu dalam Al-Quran banyak, yang masyhur 4. Cinta mendatangkan ketenangan disebut dengan sakinah. Cinta yang mendatangkan kebersamaan, namanya mawaddah. Mawaddah itu pengennya bareng-bareng terus. Makan bareng, jalan berdua, begitu ya. Itu namanya cinta mawaddah, Pak. Walaupun terkadang mawaddah itu didapatkan, maaf, setelah berumah tangga 30 tahun, baru dapat mawaddah, Pak. Iya, sudah tua. Seperti seorang ibu datang ke rumah, usianya sudah 80 tahun. Masya Allah, dia katakan, Ustadz, anak saya 15. Alhamdulillah. Jujur, saya sama suami itu sebetulnya nggak cinta. Nggak cinta anak 15, Pak. Bagaimana pakai cinta, itu bisa 51 tuh anak. Apa dia katakan? Karena dulu saya sama bapaknya bocah itu diamprogin. Ini pakai bahasa Betawi ini, diamprogin, Pak. Disatuin, disuruh nikah. Ya saya mah taat aja sama orang tua. Saya menikah usia 14 tahun. Suami usia 17 tahun saat itu. Udah, bismillah. Lakoni aja, jalanin aja begitu. Baru anak ke-9 saya baru mendapatkan cinta. Masya Allah, anak ke-9 berdapat cinta, Pak. Zaman sekarang tidak. Cinta itu udah hambur-hamburkan sebelum pernikahan. Maka saat menikah sudah habis, sudah hambar. Udah nggak resep lagi lah, begitulah kira-kira. Mohon maaf ini ya. Ya. Jadi maaf, pasangan hidup kita tuh ada batasnya. Seperti hanya hidup pun ada batasnya, kan gitu ya. Makan kita, maaf, sekaya apapun kita punya harta melimpah, makan kita paling banyak 3 piring, Pak. Paling banyak nih. Tidur kita nggak mungkin, Pak, 24 jam tidur. Nggak, capek. Bangun lapar, biasa begitu ya. Masya Allah. Kekuatan kita punya keterbatasan, pandangan kita keterbatasan. Apalagi kalau usia 45 tahun, plus dah. Ya, plus 2, plus 3. Itu. Yang dulu ngelihat baca buku dekat bisa, sekarang agak jauh tuh. Nah, itu namanya plus biasa itu, Pak. Iya, punya keterbatasan. Termasuk di antara cinta kita ada yang batasinya. Batasinya adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati mencintai anak karena Allah, maaf, tegas kita dengan anak, ayo nak sholat. Jangan sampai ada cinta yang bernama ra'fah. Ra'fah itu adalah belas kasihan yang menjadikan hati kita tidak tegas dan membiarkan anak tersebut masih melakukan kemaksiatan. Apa dalilnya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah fala ta'khudh bihima ra'fah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, cambuklah 100 kali dan janganlah engkau memiliki belas kasihan untuk mengeksekusinya. Kan begitu ya? Artinya begitu. Saat kita punya anak, maaf, azan berkumandang subuh, bangunkan. Gitu. Ayo sayang, bangun sholat. Saat kita punya anak perempuan yang sudah gadis, dia punya kewajiban untuk menutup auratnya. Kita katakan, nak, tutup auratmu, nak. Yang memerintahkan wanita ditutup auratnya bukan ayah, bukan bapak, bukan ustadz, bukan kiai, pun bukan ustazah. Yang memerintahkan wanita menutup aurat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear. Begitu ya. Tegas. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyaratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Kata Allah, katakanlah apa? Jikalau ayah ibumu, anak istrimu, pasangan hidupmu, saudara-saudaramu, harta yang engkau inginkan, gitu ya, rumah yang besar, bisnis yang hebat, lebih engkau cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, maka berhati-hatilah akan datang perkara besar dalam hidupmu. Perkara besarnya apa, Pak? Ketidaktentraman, kegelisahan hati. Ya, maka ada magnet bumi, Pak. Magnet buminya, tarikan dunia sangat hebat.
tadi tuh orang tua, betul ya, sudahlah nak, ya nggak usah ikut pengajian segala. Kita sudah punya keyakinan, ya dari zaman nenek moyang kita, namanya kejawen, namanya agama kepercayaan. Ini ada jamaah kita Pak di daerah Cikarang. Masya Allah, orang tuanya punya keyakinan seperti itu. Dan anaknya tidak boleh ikut pemahaman-pemahaman yang di luar dari pemahaman orang tuanya. Kul ingkana abaukum. Lihat. Maka di zaman Nabi tegas. Ketika tauhid itu sudah dimiliki, maka berpisahlah ayah dengan anaknya dalam bab akidah, tidak dalam bab muamalah. Kalau bab muamalah masih berbuat baik. Abu Hurairah masih mencintai ibunya yang non-muslim. Masih. Dan terus mendoakan Abu Hurairah kepada ibunya. Dan mengatakan kepada Nabi, Alhamdulillah atas doa Nabi, Abu Hurairah ibundanya masuk Islam. Tapi tidak pada Abu Talib. Tidak pada Abu Talib. Sehebat apapun doa Nabi kepada Allah untuk Abu Talib, Allah tidak mengijabah. Isyarat bagi kita Pak bahwa hidayah itu kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bi. Lakukan wahai Muhammad, terserah apa yang kau ingin lakukan. Fa innaka madziyun bi. Setiap amal itu pasti akan ada balasannya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, Allah berikan haknya. Ataina fihi biha wa kafa bina hasibin. Pak, kalau Bapak duduk di dalam Masjidil Haram, gitu ya, Anda baca Quran sambil nunggu azan Isya ataukah azan duhur, ya, itu terkadang ada orang yang ngasih air sama kita, gitu ya. Kami pernah didatangi oleh seorang kakek ngasih air, Pak, ya, air zam-zam. Ayo silakan, fadl ya akhi, fadl, gitu. Kita katakan lau sama ya Syekh ati binafsi. Mohon izin Pak, kakek saya bisa ngambil kok, udah Bapak situ aja tenang gitu. Kakek sudah uzur. Tapi dia ngasih lagi, ngambil lagi, bagi-bagi sama yang lainnya. Begitu ya. Dia katakan, la ya akhi, fadal. Ambil saya, ambil. Kamu nggak tahu kenapa saya ngasih air ini. Saya ngasih air ada motivasinya. Saya ngasih air ini kepada orang-orang yang membaca Quran, yang sedang duduk itikaf di Masjidil Haram ini. Pernahkah engkau mendengar hadis seorang wanita pelacur yang memberikan air kepada seekor anjing yang kehausan? Allah menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Memberikan air, wanitanya wanita yang hina menjual kehormatan dirinya. Memberikan air kepada seekor anjing, anjing binatang yang haram, yang najis. Tapi Allah katakan, Nabi mengatakan Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau seorang pelacur memberikan air kepada seekor anjing, Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Masa sih saya memberikan air kepada orang yang baca Quran di Masjidil Haram sedang menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah, Allah tidak ampuni dosa saya. Ya Allah, Engkau tidak adil ya Allah. Maka aku minta keadilan Allah. Kalau seorang wanita menjual kehormatan diri, memberikan air kepada seekor anjing, Allah ampuni seluruh dosanya. Mengapa aku tidak mendapatkan ampun dari Allah, dari air yang aku berikan kepada orang-orang yang sedang baca Quran, yang berzikir, yang itikaf? Luar biasa. Maka dari sini ditetapkan oleh ulama, sedekah yang baik itu sedekah air, Pak. Sedekah air. Walaupun airnya bukan air kita, air DKM, gitu Pak. Kita bagi-bagi itu air DKM. Ya. Atau Anda melihat masjid kosong, masjid besar, lihat seperti kok nggak ada air minum, ambil Pak, belilah 2 dus, ya, 2 kardus Pak, air gelasan, murah kok, nggak sampai 50.000 2 dus itu, letakkan di situ. Pulang Jumatan mereka haus, minum Pak, subhanallah, sedekah air, sedekah hebat. Kalau sedekah airnya hebat, apalagi sedekah air sama temennya air gorengan, iya,
nasi bok, nasi bungkus dan sebagainya. Nah, itu maksudnya, Pak. Ya, ini Masya Allah nih, luar biasa. Ya, satu paket lah kira-kira tuh. Ya, makanya di pinggir jalan kalau Jumatan tuh ada apa? Anda bersedekah, alhamdulillah. Ya, Anda memberi lebih alhamdulillah lagi. Rupanya lebih banyak yang narok Pak bungkusannya. Begitu ya. Nah, itu semangat mereka untuk bisa bersedekah. Artinya apa? Kalau kita ingin melakukan satu amalan, Pak, turunkan motivasi-motivasi dahulu. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Di hari akhirat itu setiap jiwa diberi balasannya. Sekecil apapun kebaikan, Pak. Iya. Kita ngasih air sama orang, Pak, bukan hanya sedekah. Sedekah air, Pak. Tapi senyum kita adalah sedekah. Pahala yang kedua tuh. Lalu mereka yang dapat air tersebut senang. Namanya sururun tudukhiluhu ala muslim. Nyenengin orang pahala. Ada 3 pahala, Pak, ketika kita ngasih sesuatu kepada teman itu. Yang pertama adalah pahala sedekahnya, yang kedua senyum kita. Karena setiap orang kalau ngasih kan dengan senyuman. Betul ya? Ayo silakan. Ada ngasih? Ambil. Ambil. Ada begitu, Pak? Beda itu. Masya Allah. Dan yang terakhir tadi, Pak, menyenangkan orang lain. Maka pahalanya luar biasa. Begitu ya? Nah, ini Masya Allah. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Arba'in, menjelaskan al-amal sab'ah. Amal itu jenisnya ada 7. Ya, 2 amal mujabani, ada 2 amal yang memastikan surga dan nerakanya. Amalan apa, Pak? Amalan hati, iman dan kafir. Iman menghantarkan ke surga dan kafir menghantarkan ke neraka. Itu amalan, 2 amalan yang wajib memastikan orangnya bisa surga, bisa neraka. Begitu ya. Ini 2 amalan nih. Maka Nabi pernah bercerita ada orang yang masuk surga dengan lalat dan masuk neraka dengan seekor lalat. Sama-sama lalat, Pak. Tapi kenapa masuk surga? Karena ia mempertahankan akidahnya. Kenapa masuk neraka? Karena dia menggadaikan akidahnya. Kafir, Pak. Ya. Wa amalan wahid biwahid. Ada amalan, 1 amalan, pahalanya 1. Ada gitu. Wa amalul hasanah fihi bi'asrah. Bahkan ada 1 amalan itu yang pahalanya sampai 10. Manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan maka 10 kali lipat pahalanya. Saya yakin jamaah pernah mendapatkan itu. Cuman Anda tidak merasakan bahwa itu adalah balasan pada surat Al-An'am ayat 160. Manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Suami istri datang parkir mobil di daerah Grand Wisata, Pak. Ya, dengan mobil kijangnya, melihat ada seorang bapak penyapu jalan, bagian kebersihan. Makan jam 11 siang dengan nasi bungkusnya. Tapi nasi bungkusnya rupanya tinggal sedikit. Oh, rupanya itu sarapan paginya. Untuk makan siangnya. Istrinya mengatakan kepada suaminya, ayah turun ayah, ini ada uang 35.000 rupiah. Turun ayah. Maka sang suami turun, dikasih 35.000 rupiah. Pak, ini Pak, silakan beli makanan di sana. Yang ini kalau nggak layak, disimpan aja. Subhanallah, senanglah si bapak tua tersebut beli makanan, Pak. Suami istri kemudian pulang ke rumahnya. Di rumahnya ada tamu dari suaminya, teman kerjanya. Bro, dari mana ente? Anak udah nunggu di sini 10 menit nih. Gitu. Wah, dari Greenwich nih. Sama istri, mohon maaf, ada apa nih? Ini tadi bos nih, ngasih uang jajan sama kita nih. 700.000. Udah nih Parwan. Ya, ente setengah, ente setengah. 350.000, Pak. Masya Allah. Ya, gitu aja. Assalamualaikum. Pulang tuh temennya. Si bapak ini bengong, 350.000, ya Allah. Istri mengatakan, ayah, berapa? 350.000 ya? Iya, Pak. Tuh. Al-An'am 160. Barang siapa yang mendatangi kebaikan, maka balasannya 10 kebaikan. Ayah tadi ngasih 35.000 rupiah, Allah berikan 350.000 rupiah. Mendengar kalimat istrinya, sang suami menangis. Ya Allah, nangis dia. Masya Allah.
Ayah kenapa nangis? Ayah? Ya Allah, kalau begini kenapa kita nggak ngasih 35 juta ya? Kenapa nggak ngasih 35 juta? Supaya dapat berapa tuh, Pak? 350 juta. Ya penyesalan mah terakhir. Ya, kalau awalan namanya pendaftaran, Pak, gitu ya. Yang terakhir namanya penyesalan. Amalul hasanah fihi sab'amiyati bid'afin. Bahkan ada lebih daripada itu, amalan yang sampai 700 kali lipat. Apa itu? Sedekah. Sedekah, Pak. Ya. Bahkan bukan hanya sabi emiati da'afin, Pak. Bahkan husnul khotimah. Tuh. Syekh Muhammad Mahmud Murad yang ketiga kalau tidak salah itu di Turki adalah seorang panglima, seorang raja yang masih muda, saleh, menjaga puasanya, menjaga tahajudnya, menjaga amal-amal lainnya. Ketika beliau memegang pemerintahan, beliau punya kebiasaan setelah salat subuh langsung keliling. Bahkan kelilingnya dari jam 3. Habis salat tahajud, keliling, karena ada masjid, dia salat lagi, keliling lagi. Subhanallah. Saat melewati sebuah tempat tertentu, beliau kaget ada seorang bapak yang tidur di depan toko. Tokonya toko minuman keras. Masya Allah. Jangan-jangan ini pemabuk ini. Sudahlah, diangkatlah tubuhnya. Ditanyakan ke beberapa warga, tidak ada yang mengenal. Terus beliau bawa lagi. Beliau dalam penyamaran. Maka ada satu orang yang mengatakan ini si bapak ini orang pemabuk. Udah, wahai Tuan, lemparkan saja dia ke sungai. Namun Syekh Muhammad Mahmud Murad tetap berbaik sangka. Dia tanya lagi kepada orang yang lainnya. Namun orang lain mengatakan ini orang sering main perempuan, Pak. Gitu. Lemparkan aja ke sungai. Masya Allah. Terus dia masih penasaran siapa ini keluarganya. Tiba-tiba ada orang yang tahu mengatakan, Pak, ini kalau tidak rumahnya di ujung sana. Itu. Sepertinya rumahnya besar itu. Oh, rumah orang kaya, Pak. Masuk ke dalam rumah tersebut, mengetuk pintu ke halaman, ada orang saat mengetuk pintu. Istrinya kaget bahwa itu adalah suaminya. Masya Allah. Dia adalah suaminya. Luar biasa itu. Dan kagetnya sang istri bahwa yang dihadapannya itu bukan orang biasa. Syekh Muhammad Mahmud Murad III. Seorang raja muda di zamannya yang saleh. Ya Allah Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Allah, terima kasih bahwa Engkau telah membawa mayat suamiku. Dia yang pertama kali, dia yang pernah mengatakan kepada aku, semoga nanti saat aku meninggal dunia ada orang soleh yang mengangkat jasadku. Loh, itu yang diucapkan oleh suami engkau. Iya. Tapi aku mendengar dari beberapa warga sekitar bahwa nih suamimu adalah peminum, suamimu adalah pezina. Istri mengatakan, biarlah apa yang mereka ucapkan. Tapi suamiku tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wahai Tuhan, kami dilimpahkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan suamiku adalah orang yang tidak suka dengan kemaksiatan. Ketika ia melihat ada pedagang-pedagang minuman keras, maka diborong tuh berbotol-botol minuman keras tersebut. Kemudian dia bawa ke dalam rumah, dituangkan di belakang rumah itu, di dalam sumur tertentu. Agar tidak ada orang yang membeli minuman keras tersebut. Walaupun bulan depan datang lagi berkerat-kerat, dia borong lagi, Pak. Wahai Tuhan, hanya karena ingin jangan sampai ada orang yang minum minuman keras tersebut. Oh, tuduhannya salah, Pak. Lalu bagaimana dengan tuduhan mereka bahwa suamimu adalah berzina? Tidak. Insya Allah tidak. Saya yakin suami tidak berzina. Memang dia sering masuk ke warung remang-remang, ke tempat-tempat PSK, tapi dia memberikan uang dengan jumlah yang besar. Pulang kamu malam ini, pulang kamu, pulang. Supaya malam ini tidak ada perzinahan di daerah kami. Masya Allah. Luar biasa. Menangislah Syekh Muhammad Mahmud Murad. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Saya perintahkan warga, orang-orang kerajaan saya untuk memandikan orang ini, orang saleh ini, dan aku perintahkan ulama-ulama untuk berkumpul
menyolatkan mayat orang soleh ini, Pak. Luar biasa. Amalnya tidak nampak. Amalnya itu disembunyikan. Itulah inti daripada ikhlas, Pak. Ya, ikhlas itu menyembunyikan amal-amal kebaikan. Ya, bahasa sederhananya Pak, ikhlas itu adalah L2. Apa itu L2? Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Kotak amal kita masukin 1.000.000, lupakan Pak. Ya, DKM pas buka uangnya ada uang 1.000.000, kaget itu. Kita lewat, saya 1.000.000 tuh. Itu bukan melupakan, ngingetin namanya ya. Ya, semoga masih terjaga keikhlasannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada amalan yang 700 kali lipat, ada amalan yang menghantarkan pelakunya husnul khotimah. Amalannya kecil, Pak. Ya, amalan kecil menghantarkan husnul khotimah. Apa tuh? Membersamai zikir dalam jenak-jenak kehidupannya, dalam desa nafasnya, dalam duduknya, dalam istirahatnya. Lebih daripada itu, amalun la yuswa sawabu illallah ta'ala. Ada amalan yang tidak terbatas Pak pahalanya, unlimited pahala. Ada yang tahu Pak? Pahala yang amalan yang pahalanya tidak terbatas, puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azbihi. Seluruh amal-amal hambaku kata Allah untuknya, salat untuknya, zakat, infak, sedekah untuknya, tapi urusan puasa untukku. Karena yang hanya mengetahui hebatnya puasa adalah dia dan aku. Aku yang tahu. Begitu ya? Halo Pak, betul ini? Bapak masih hidup ini? Masih hidup ya? Ini kebanyakan tahajud kelihatannya ya. Ya, dampak dari tahajud kelihatan. Keyup. Ya, jadi puasa betul-betul kuat pembelajaran ikhlasnya. Ya, orang puasa Pak kumur-kumur, saat wudhu kumur-kumur, gitu ya. Ya, dibuang 2. Ya, dibuang 1, yang 2 kemana lagi itu kira-kira. Nah, orang yang berpuasa pasti merasakan bahwa ini ada satu kesalahan. Dulu kita kecil begitu Pak, SD, ya kumur-kumur tuh Masya Allah. Lama kumur-kumurnya itu. Kumur 3 kali yang dibuang 1, yang 2 kemana kira-kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Jadi amalan yang tidak terbatas pahalanya puasa dan surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada pahala yang hebat yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali mereka yang sabar. Sabar, Pak. Iya, sabar punya anak yang autis. Sabar punya anak yang hidrosipalus, Pak. Siapa yang ingin berpesan punya anak seperti itu? Tidak ada. Tapi ketika kita sabar menghadapinya, maka pahala. Begitu ya. Al-jaza min jinsil amal. Maka balasan itu berbanding lurus dengan lelah letihnya amal. Kalau amalnya banyak, ya pahalanya akan banyak. Begitu ya. Ya. Semakin besar tantangan hidupnya, semakin besar pahalanya. Karena itu para sahabat ketika tidak mendapatkan nikmat dunia, Pak, dari kekayaan, mereka tidak putus asa, pun tidak maaf menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf kaya raya, sedangkan kami miskin? Enggak. Mereka enggak iri, Pak. Justru mereka menggelisahkan hatinya saat ada nikmat banyak. Ya Allah, jangan Engkau berikan nikmat dunia yang menjadikan aku lupa dengan Engkau, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, Engkau tidak berikan nikmat banyak tentang dunia ini. Dari harta melimpah ruah. Khawatir aku lupa Engkau, ya Allah. Baik sangka kepada Allah SWT. Ya, kita pernah doa begitu, Pak. Ya Allah, jangan Engkau limpahkan nikmat banyak. Khawatir lupa, ya Allah. Pernah doa begitu, Pak? Bahasa Arabnya, Pak, mustahil gitu ya. Kita minta sama Allah, ya Allah banyakin, ya Allah limpahkan rezeki, ya Allah. Mutasikan kami di tempat yang basah, ya Allah. Basah, ya Allah. Minimal becek, ya Allah. Minimal becek. Ya, lemburkan diriku selembur-lemburnya, ya Allah. Overtime kan sampai hari kiamat, ya Allah. Aduh, luar biasa nih. Maka hati-hati dengan ibadah amal kebaikan yang terasa hampa. Apa penyebabnya? Zunnun al-Masri mengatakan, Pak,
Sebagaimana jasad tidak akan merasakan lezatnya makanan ketika sakit. Sekali lagi, Pak. Sebagaimana jasad tidak merasakan lezatnya makanan saat sakit, maka demikian pula halnya dengan hati. Tidak akan merasakan lezatnya ibadah ketika dosa-dosa masih ada padanya. Ketika dosa-dosa masih ada, Pak, kita tidak akan merasakan lezatnya ibadah. Betul nggak? Iya, salat kita hanya sebatas ruku, sujud. Lalu kita mengatakan, kok hampa ya? Cek diri, jangan-jangan kita pernah berbohong, Pak. Jangan-jangan hati kita masih maksiat. Ya, jangan-jangan kita masih punya masalah yang kita belum meminta maaf kepada orang tersebut. Jangan-jangan ada orang yang kita zalimi, gitu. Sampai-sampai ibadah kita tidak merasakan ketenangan. Atau jangan-jangan ada harta yang tidak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Lanjut, nasihat keempat terakhir, Pak. Kok keempat terakhir? Nanti kalau kelima terakhir sekali, gitulah kira-kira. Ya. Nasihat keempat adalah inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan orang beriman itu adalah saat qiyamul lail. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Allah angkat derajatnya, Pak, kita dengan qiyamul lail. Kenapa? Karena afdalul salati ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling mulia setelah salat fardu, perhatikan, Pak, setelah salat fardu adalah salat tahajud. Namun ada, maaf Kiai, ada pesantren, Pak, yang mewajibkan qiyamul lail. Mewajibkan qiyamul lail jam 2, jam 3 dibangunkan seluruh santrinya. Tapi subuhnya salatnya jam 6, Pak. Ini gimana ceritanya ini? Masya Allah. Ini kebablasan ya. Ya. Lalu berikutnya, nasihat yang kelima adalah wa'izzul muslim istighna'u 'anil nas. Dan kehormatan orang yang beriman itu adalah saat ia tidak bergantung hati kepada manusia. Maaf, jangan sampai kita meminta. Walaupun kita tidak punya apa-apa, jangan meminta. Minjam iya, boleh. Tapi jangan meminta. Nabi dalam hidupnya nggak pernah minta. Walaupun maaf, mantunya kaya raya. Siapa tuh? Utsman bin Affan. Ya. Abu Bakar mertuanya kaya raya, nggak pernah minta. Julukannya As-Siddiq. Umar bin Khattab julukannya Al-Faruq. Utsman bin Affan almarhum, gitu ya. Nah, Zunnurain yang mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan dua cahaya. Karena putri Nabi dua-duanya menikah dengan Utsman bin Affan. Yang pertama meninggal, lalu dilanjutkan dengan yang kedua. Masya Allah. Kaya raya, tapi Nabi nggak minta. Dalam hidup Nabi, minta itu pantang. Dan hadisnya jelas, Pak. Barang siapa yang datang kepada seorang minta-minta, maka kelak menghadap Allah tanpa wajah. Tapi Nabi pernah minjam 20 kurma, Pak. 20 kepalan kurma. Namanya Isrina Ausukin. 20 wasak kepada orang Yahudi. Diberikan oleh orang Yahudi. Untuk apa? Bukan untuk perut beliau. Tapi untuk bisa berbagi. Karena sebulan kemudian nanti panen pohon kurma Nabi. Begitu. Maka beliau hutang dulu. Ini subhanallah, Pak. Nah, suatu hari ketika beliau berceramah tausiah dengan para sahabat, datanglah orang Yahudi. Dari arah belakang, Pak, mihrab Nabi, ditarik leher Nabi itu dengan sorbannya. Sampai jatuh ke bawah, Pak. Nabi memegang sorban tersebut karena sakitnya. Sahabat berdiri semuanya, dan Umar bin Khattab melepaskan pedang dari sarungnya. Wahai Yahudi, apa-apaan ini kamu? Nabi mengatakan, tenang, ada apa? Ngomong ada apa? Yahudi itu mengatakan, bayar hutangmu wahai Muhammad. Iya, saya punya hutang dengan engkau. Tapi jatuh temponya besok, bukan sekarang. Enggak, saya enggak mau. Saya maunya sekarang, bayar hutangmu. Nabi melihat ini, orang Yahudi nyolot banget. Kesal dengan Nabi. Tapi Nabi menghadapi dengan penuh kelembutan. Wahai Umar, ajak ini orang ke Baitul Mal. Ambilkan 20 wasak Baitul
kurma untuknya. Dan tambahan 20 wasak lagi kepadanya. Untuk apa 20 tambahan itu? Sebagai kafarat tebusan engkau telah mengangkat pedangmu. Ya, sampai dia takut dengan pedangmu. Engkau harus menebusnya dengan 20 wasak pula, sedekah untuknya. Kata Umar bin Khattab, na'am ya Rasulullah. Baik. Maka dibawalah orang Yahudi ke Baitul Mal. Di Baitul Mal dikeluarkan oleh Umar 20 wasak kepadanya. Tunggu sebentar, saya ingin mengambil 20 wasak berikutnya. Kata orang Yahudi, tidak. Terima kasih, yang 20 wasak gak usah. Aku maafkan, engkau telah mengangkat pedang untukku, engkau telah marah kepadaku, aku telah maafkan. Kafaratmu selesai. Tidakkah engkau ketahui aku adalah orang Yahudi? Tapi aku bukan orang Yahudi biasa. Namun aku adalah pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Aku mendapati di dalam kitab Taurat, wahai Umar, sebuah kalimat. Ada manusia, ada nabi terakhir yang memiliki sifat kanat rahmatu awsa' min ghadabi. Sesungguhnya kelembutan itu melebihi daripada marahnya. Sesungguhnya kasih sayang itu lebih luas dibandingkan emosinya. Maka aku datang dikala ia berkumpul dengan jamaahnya, dengan umatnya, dengan sahabatnya. Aku hina-hinakan di hadapan umatnya. Aku rendahkan di hadapan sahabatnya. Ia tidak memukul, ia tidak mencaci. Bahkan dia dengan lembut mengatakan kepada engkau, wahai Umar, turunkan pedangmu. Ini saudara kita orang Yahudi. Mohon maaf, aku belum bisa bayar. Jatuh temponya besok. Lembut sekali. Wahai Umar, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Itulah Nabi kita. Lembut, Pak. Dihina, dicaci maki, direndahkan dirinya, lembut. Tapi kalau direndahkan agamanya, beliau angkat pedang, Pak. Agamanya diistakan, beliau berperang. Nah, ini subhanallah. Ya, wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Maka janganlah kita banyak bergantung hati kepada manusia. Bergantung harap kepada manusia, siap-siap kecewa, Pak. Jangan banyak berharap kepada manusia. Bekasi sudah banyak harapan, Pak. Ya, Telaga Harapan, Harapan Indah, Harapan Mulia, ya Ujung Harapan. Cukuplah berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kiranya, semoga yang sedikit bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.